komitmennya pada saat pengambilan nomor urut yang lalu, bahwa berkomitmen untuk berkampanye secara bermartabat dan berbudaya. Salah satu pertimbangannya adalah karena Jogja kota wisata. Saudara-saudara kita yang ke Malioboro, kemudian ke Tugu dan lain-lainnya ini harus mendapatkan kenikmatan, termasuk warga di kota sendiri. Saudara hormati, di dalam kita bermedsos pun juga harus mengedepankan etik dan moral. Maka menjadi penting untuk kita bersama-sama ya menyusun itu semua. Dan dari banyak hal yang sudah saya sampaikan, ada beberapa tantangan ke depan yang kami percaya media memiliki komitmen untuk menegakkan demokrasi, menjaga pelopor kedaulatan rakyat ini, sekaligus punya komitmen yang sama untuk mewujudkan pemilu yang bermartabat dan berbudaya. Di antara beberapa tantangan dan ancaman itu adalah yang pertama, politik uang, money politics. Harus ada komitmen yang kuat dari kita semuanya untuk melawan money politics. Mengapa? Jika ini dibiarkan, maka kekuasaan selama 5 tahun akan bergantung kepada pihak-pihak yang kemudian terlibat dalam penyediaan money politics. Ini yang saya kira penting. Tantangan yang berikutnya adalah hoax, hate speech, berbagai potensi kerawanan yang di sosial media. Maka kepada Dinas Kominfo dalam beberapa kesempatan kami sampaikan untuk di depan menggalang stakeholder yang ada untuk kemudian membangun satu komunikasi di sosmed dengan bijak untuk bersama-sama ini. Dan tentunya bagi yang melakukan hoax dan juga hate speech juga dan lain-lain, termasuk pengancaman dan lain-lain melalui hate speech, ya aparat penegak hukum melalui Undang-Undang ITE harus tegas tentang ini. Inilah beberapa hal yang penting untuk saya sampaikan kepada, sekaligus membuat nyaman wisatawan yang datang di Jogja, sehingga tidak boleh ada goncangan keamanan di dalam pilkada besok. Sehingga kami berharap kepada peserta pemilu kada untuk berkomitmen di dalam mengawali. Yang saya sudah ketemu langsung, mahasiswa bergerak, rakyat bergerak, yang kemudian membuat Jokowi dan juga beberapa pihak yang lain menghentikan upaya untuk melakukan revisi Undang-Undang Pilkada. Terkait dengan itu, kami mengaturkan terima kasih, apresiasi kepada gerakan mahasiswa yang menjaga konstitusi kita, yang menjaga moral kita. Maka saya juga mengajak pada masyarakat untuk bersama-sama mengawasi kinerja dari penyelenggara pemilu, baik KPU, Bawaslu maupun DKPP. Harus benar-benar profesional dan taat hukum. Salah satu yang penting untuk menjadi perhatian adalah soal ini. Nah, yang kedua yang juga penting adalah tuntutan agar pemerintah, termasuk pemerintah daerah, ya, aparatur sipil negara, untuk netral dan taat hukum. Jadi ini harapan-harapan besar dari rakyat untuk kemudian tidak terjadi lagi mobilisasi bansos seperti Pilpres kemarin. Sehingga penggunaan APBD dan juga penggunaan bansos ini harus dihindari kemudian di dalam proses kita berpemilu. Yang berikutnya tentu saja sesuai dengan undang-undang yang ada, baik undang-undang TNI maupun undang-undang Polri dan juga undang-undang Pilkada. TNI Polri harus betul-betul di tengah, betul-betul netral, betul-betul mentaati hukum, sehingga para pihak yang hari ini berkontestasi untuk tidak juga membawa APH ini ke ranah hukum.
ke ranah politik praktis. Demikian juga tidak hanya TNI Polri, tetapi juga kejaksaan, berbagai lembaga aparat yang lain. Apalagi di dalam proses di Gakumdu, selain ada Bawaslu kan juga ada kepolisian dan kejaksaan. Ini yang harus kemudian mempertontonkan aspek netralitas dan juga aspek ketaatan pada hukum sekaligus tegas di dalam kita menyusun proses politik yang ada. Beberapa hal yang penting juga ada, saya sudah bikin summary. Tidak boleh ada toleransi, harus ada penegakan hukum yang kuat. Nah, yang berikutnya yang juga penting ini, penting untuk diwujudkan daftar pemilih yang benar dan akurat. Kita tahu KPU dan disaksikan oleh Bawaslu dan juga peserta pemilu di dalam pilkada sudah memutuskan daftar pemilih tetap. Namun demikian, dari daftar pemilih tetap yang setelah disusun sampai dengan coblosan tanggal 27 November, kami mencatat setidaknya ada beberapa yang perlu dilakukan perbaikan daftar pemilih. Yang pertama, kita catat ada orang meninggal, orang yang pindah kartu kependudukan, pindah KTP, pindah KK, orang yang datang dengan KTP maupun dengan KK, kemudian orang yang menikah, karena ada syarat memilih ya, 17 tahun. Tapi kalau usianya belum itu, tapi sudah menikah, dia boleh untuk memilih. Kemudian juga ada yang bercerai juga. Ketika bercerai, rasanya kakaknya akan ikut pindah. Ya. Juga ada beberapa peristiwa kependudukan yang lain. TNI yang pensiun, Polri yang pensiun. Ini kan juga harus diakomodasi di dalam daftar pemilih. Maka pada kesempatan ini, baik sebagai anggota DPRD maupun sebagai Ketua DPC PD Perjuangan Kota Yogyakarta, mendesak KPU untuk melakukan pemutakhiran kembali daftar pemilih yang sekarang sudah disusun oleh KPU dengan melibatkan Bawaslu, melibatkan peserta pemilu dan juga melibatkan masyarakat. Hal yang lain, kawan-kawan saya hormati, dalam tahapan proses pemilu ini tentunya masing-masing pihak juga berkampanye, baik dengan tatap muka, pemasangan APK, tapi juga bermedsos. Maka khusus di daerah istimewa Yogyakarta, dengan mempertimbangkan bahwa Yogyakarta ini adalah kota tujuan wisata, di mana nanti 1 bulan kurang lebih setelah pemilu, masyarakat dari luar kota ini akan datang ke Jogja untuk berbahagia bersama kerabat, teman, kolega, keluarganya, menikmati tahun baru di Jogja. Hitungan saya, orang-orang akan datang ke Jogja itu mulai dari minggu ke